Sebuah batang tak homogen dengan panjang L-nya 6 meter. Ya, panjang L-nya 6 meter, lalu masanya diketahui sama dengan 3 kg. Digantung dalam keadaan tidak bergerak pada posisi horizontal oleh dua kabel tak bermassa pada kedua ujungnya seperti pada gambar. Lalu jarak X-nya di situ adalah 1,5 meter. Kemudian diketahui nilai theta plus V sama dengan 90 derajat. Tuliskan syarat kesetimbangan gaya-gaya pada arah horizontal dan vertikal dan syarat kesetimbangan torsi. Berarti, supaya benda tersebut setimbang, kita tahu sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Nah, ketika sigma F sama dengan 0, berarti sigma F arah X 0 dan sigma FY juga 0. Maka di sini, kalau kita buat sumbu koordinat Y ke atas dan X ke samping, berarti gaya yang ke atas, ya, gaya-gaya yang ke atas adalah ya, gaya tegang tali yang di sini kita tulis T1, di sini gaya tegang talinya T2, lalu beratnya adalah mg. Berarti yang ke arah vertikal adalah T1 cos theta ditambah T2 cos pi ya dikurangi mg sama dengan 0. Kemudian yang arah horizontal berarti kita punya min T1 sin theta ditambah T2 sin pi sama dengan 0. Lalu untuk torsi kita bisa mengambil beberapa titik sebenarnya, tapi kita ambil satu titik yang di sebelah kiri, gitu ya. Kalau kita mengambil satu titik di sebelah kiri, berarti torsi oleh mg dia searah jarum jam. Ya, ini torsinya searah jarum jam, berarti dia minus mgx. Lalu torsi yang disebabkan oleh tegangan T2 ini berlawanan arah jarum jam. Berarti dia plus T2 dikali cos pi, karena ini yang kita cari adalah gaya tegak lurus lengan gayanya. T2 cos pi dikali panjang lengan gaya L, ini sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita memiliki 3 persamaan di sini untuk kesetimbangan arah horizontal dan vertikal serta torsinya seperti itu. Ya, jadi ada mg minus T1 cos theta T1 cos theta plus T2 cos pi minus mg sama dengan 0. Lalu ada min T1 sin theta plus T2 sin pi sama dengan 0. Dan yang terakhir minus mgx plus T2 cos pi dikali L sama dengan 0. Kalau kita mengambil titik yang sebelah kanan, maka torsinya bisa menjadi ya, yang ini berlawanan arah jarum jam, berarti mg dikali L min x ya, kemudian minus T1 cosinus theta dikali L sama dengan 0 gitu ya. Ini kalau kita mengambil titik yang kanan. Ya, tapi kita ambil yang titik kiri saja untuk menghitung soalan berikutnya. Pada soal yang B kita diminta untuk menghitung sudut theta. Berarti kita ganti dulu pi di sini menjadi 90 minus theta. Sehingga persamaan pertama menjadi T1 cos theta ditambah T2 dikalikan sin theta sama dengan mg ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa cosinus ya 90 min theta adalah sinus theta seperti itu ya. Sehingga di sini kita akan dapatkan T1 cos theta ditambah T2 sin theta sama dengan M kali G adalah 30 Newton. Kemudian persamaan yang kedua kita punya min T1 sin theta ditambah T2 cos theta ya, dengan alasan yang sama dengan ini ya. Sin pi di sini menjadi cosinus theta ya, sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang ketiga, min mg minus m 3 kali g-nya 10 minus 30 kali 1,5. Ya, jadi 3 kali 10 dikali 1,5 atau 45. Ya, jadi minus 45 ditambah T2. Nah, cos pi ini menjadi sin theta. Lalu L-nya kita masukkan tadi sama dengan 6 meter. Sehingga menjadi T2 dikali 6 dikali sin theta sama dengan 0. Gitu ya.
Jadi di sini kalau dari persamaan yang terakhir kita akan memiliki T2 sin theta sama dengan 45/6 ya, atau sama dengan 7,5 gitu ya. T2 sin theta sama dengan 7,5. Kemudian dari persamaan yang di atas ya, T2 sin theta sama dengan 7,5. Berarti kalau kita masukkan ke persamaan yang pertama, T1 cos theta ditambah 7,5 sama dengan 30. Berarti T1 cos theta sama dengan 22,5. Lalu kita juga punya T1 sin theta sama dengan 7,5. Ya, dari dua ini kalau kita bagi, maka nanti menjadi ini harusnya T2 ya, supaya lebih jelas ya. Jadi T1 cos theta sama dengan 22,5, lalu ada T1 sin theta sama dengan 7,5. Berarti kalau kita bagi sin theta per cos theta itu nanti menjadi tangen theta itu adalah 1/3. Ya, nilai tangen sebentar. Ya, T1 cos theta ya itu tadi menjadi 22,5. Lalu di sini bukan T1 tapi T2 sin theta sama dengan 7,5. Berarti di sini kita akan punya persamaan ya, kalau kita bagi keduanya T2 per T1 dikali sin per cos atau menjadi tangen theta itu nanti sama dengan 1/3 ya. Nah, kemudian kita lihat dari persamaan kedua di sini. Ya, kita punya persamaan min T1 sin theta sama dengan ditambah T2 cos theta sama dengan 0, atau dengan kata lain T1 sin theta itu sama dengan T2 cos theta, atau ya T2 per T1 itu sama dengan sin per cos theta atau sama dengan tangen theta gitu ya. Sehingga T2 per T1 ini adalah sama dengan tangen theta. Tangen theta kali tangen theta berarti menjadi tangen kuadrat theta sama dengan 1/3. Berarti tan theta adalah 1/3. Nah, supaya tangen theta yang 1/3 berarti tetanya adalah 30 derajat dan pi-nya tentu 60 derajat ya. Jadi sudut theta di sini adalah 30 derajat seperti itu. Tinjau kasus lain ya. Jadi di sini ada tali yang digunakan untuk menggantung berat sebesar 700 Newton, lalu terhubung dengan salah satu ujung tali, sementara ujung tali yang lain terikat pada penggantung. Anggap tali berbentuk silinder yang jari-jarinya 2 kali 10 pangkat min 3 meter, lalu panjang awalnya adalah 1 meter, lalu modulus siangnya 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat atau 70 gigapascal. Tentukanlah perubahan panjang yang dialami tali ya. Jadi kita tahu persamaannya kalau untuk yang modulus adalah stress over strain atau tegangan per regangan. Berarti dari sini kita akan bisa dapatkan gaya adalah E kali A dibagi L dikali delta L. Ya, tinggal kita masukkan semuanya. Gayanya 700, modulus siangnya 7 kali 10 pangkat 10, lalu luasnya adalah pi dikali R kuadrat, dibagi dengan panjang mula-mula 1, lalu dikali delta L. Ini yang kita cari delta L ya. Ini tentu jadi dibagi 7 dapat 100, 7-nya dicoret. Berarti 100 sama dengan 10 pangkat 10 dikali pi dikali 4 kali 10 pangkat min 6 kali delta L. Maka 100 sama dengan pi dikali 4 dikali 10 pangkat 4 dikali delta L. Ini coret dapat 1, ini coret 10 pangkat 2. Berarti 1 sama dengan 400 pi kali delta L. Berarti delta L-nya kita akan dapatkan 1/400 pi. Ya, 1 dibagi 400 pi meter. Ya. Seperti ini.